Shalom jemaat Tuhan semuanya, apa kabar? Semuanya sehat ya? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Prapto. Dan hari ini kita akan merenungkan mengenai komitmen atau saran Tuhan terhadap kita semuanya. Ya, saya membawakan renungan hari ini terkait dengan komitmen kita mengikut Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita serahkan semua waktu kita kepada Tuhan untuk kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Bapa di surga, berkatilah setiap kami semua yang akan merenungkan firman-Mu. Firman yang singkat yang akan kami renungkan ini biarlah menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Diberkati setiap kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan terkait dengan seorang murid Yesus yang ngomong dulu baru mikir. Ya, mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Ngomong dulu baru mikir, ya. Semangat dulu lalu kemudian berpikir kira-kira saya bisa apa enggak ya. Nah, ya seperti itulah kira-kira. Bapak Ibu Saudara pasti tahu siapa dia. Bapak Ibu Saudara, adik-adik mungkin ada yang mahasiswa ataupun yang kuliah ya di sekolah. Ya, itu adalah Petrus, murid Yesus. Kita akan melihat apa yang akan kita pelajari di dalam peristiwa ini. Yohanes 21 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Sangat menarik sekali. Ayat yang saya baca, saya renungkan untuk diri saya sendiri, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena di sini mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Jangan ngurusin orang lain, jangan iri dengan orang lain. Kalau kita perhatikan di sini, Yesus itu sedang menceritakan atau menyampaikan kepada Petrus bagaimana nanti kehidupan dia setelah Yesus terangkat ke surga, setelah Yesus tidak bersama dengan mereka, apa yang akan dialami oleh Petrus. Yesus menyampaikan kepada Petrus bahwa hidupmu nanti ketika muda engkau akan melayani Tuhan di mana-mana. Dan kematiannya pun juga akan tergolong tragis, ya. Kalau kita baca di sana kan ada ya kisahnya di mana dia disalib dengan posisi terbalik. Kalau Yesus kepala di atas tapi dia di bawah seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Petrus ini ketika mendengar yang disampaikan Yesus itu nggak enak banget ya, nggak nyaman banget. Dia juga pengen tahu nih kehidupan dari murid yang dikasih Yesus. Kira-kira ke depannya dia akan seperti apa ya? Apakah hidupnya akan seperti saya? Dia membandingkan dirinya dengan orang yang ada di sekitaran dia. Orang yang ada di sekitar Yesus. Dia pengen tahu. Di antara semua murid, Petrus itu hanya fokus kepada satu orang ini. Karena satu orang ini, murid yang satu ini dikatakan di sini adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Kepo dong. Kira-kira dia nanti jadi apa ya Tuhan? Hidupnya seperti apa ya Tuhan? Sengsara seperti aku apa enggak ya Tuhan? Maunya saya sih ya sama. Karena apa? Sama-sama murid, masa dia enak aku enggak? Kira-kira seperti itu ya.
Tetapi coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, ya, setelah Yesus mengatakan bagaimana peristiwa kehidupan atau masa depan Petrus nanti, di situ Yesus berkata yang pertama, ikutlah aku. Apapun yang menjadi penderitaanmu nanti, tetap teguh ikut Yesus. Dan ketika Yesus mendengar pertanyaan Petrus tentang murid yang dikasihinya, kira-kira apa yang terjadi dengan ini orang Tuhan? Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Dia mau menderita, dia mau hidup bahagia di masa tuanya, bukan urusanmu. Urusanmu adalah setia mengikut aku. Petrus membandingkan dirinya dengan orang lain. Petrus memiliki rasa iri hati kepada orang lain. Petrus kepo dengan kehidupan apa yang akan terjadi ke depan terhadap rekan sepelayannya sendiri. Petrus memiliki karakter yang mungkin kepo gitu dengan orang lain. Karena prinsipnya tadi ya, dia adalah orang yang ngomong dulu baru berpikir gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa belajar dari kehidupan Petrus. Peristiwa yang ada di dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 22. Apapun yang dimiliki orang lain, apapun yang dirasakan oleh orang lain, itu yang bahagia, yang berlimpah kekayaan, yang mendapatkan banyak berkat dan sebagainya, bukan urusan kita. Orang mau mendapatkan mukjizat, orang mau mendapatkan kesembuhan, orang mau mendapatkan uang, orang mau mendapatkan hadiah besar dan sebagainya, bukan urusan kita. Kalaupun kita melihat orang itu hidupnya enak, orang itu hidupnya selalu senang, dan kemudian kita sebagai orang yang mengikut Yesus, tetapi hidup kita masih saja selalu dalam pergumulan berat dan terus berdoa kepada Tuhan, belum ada jawaban. Satu yang Tuhan pesan kepada kita, tetaplah mengikut aku. Gak usah ngurusin orang lain, gak usah kepoin orang lain, tapi fokuslah ikut aku. Inilah yang diajarkan atau yang kita dapat pelajari dari Yohanes 21 ayat 18 sampai 22. Saya percaya kalau hidup kita itu dipenuhi dengan rasa iri, kita itu dipenuhi dengan kehidupan yang kepo dengan orang lain, tidur pun gak nyaman. Makan enak pun gak nyaman, gak terasa enak. Karena apa? Hatinya tidak hatinya itu tidak beres gitu ya. Sehingga tidak bisa menikmati hidup. Apapun yang terjadi dengan orang lain, hal yang baik apapun yang dikerjakan Tuhan terhadap orang lain, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu setia kepada Tuhan. Untuk apa kita tahu masa depan orang lain? Untuk apa kita tahu harus meramal kehidupan orang lain? Kira-kira nanti gimana ya hidup mereka ya? Kira-kira kedepannya tuh usahanya berhasil apa enggak ya? Kira-kira keluarganya nanti bagaimana ya? Bukan urusan kita. Urusan kita adalah setia kepada Tuhan. Ikutlah aku. Jangan dibiasakan menjadi orang yang kepo dengan kehidupan orang lain ya. Orang mau bahagia mau apa, kita harus bahagia juga. Karena apa? Mereka juga di tangan Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau kita setia, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita tidak kepoin orang lain dan sebagainya, toh Tuhan juga akan perhitungkan kita. Tuhan juga akan memberkati kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukan berarti kalau kita masih mengalami pergumulan berat dan belum selesai pergumulan kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli kita. Ketika kita dalam pergumulan berat orang lain diberkati, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Segala sesuatu sudah dirancang oleh Allah. Jadi yang terpenting dalam hidup kita itu bukan keponya kita kepada orang lain, tapi fokus kita dalam mengikut Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Tuhan kepada Petrus harusnya menjadi teguran buat kita. Orang mau diberkati, orang mau kaya, orang mau dapat mukjizat, orang mau dapatkan segala-galanya, bukan urusan kita. Urusan kita fokus mengikut Tuhan.
Dan Tuhan yang ada di sorga mengamat-ngamati kita akan memberikan berkat juga bagi kita yang berharap kepada Dia. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Berkati kami agar kami tidak membandingkan diri kami Tuhan dengan berkat orang lain, dengan kehidupan orang lain. Tetapi ajarkanlah kepada kami untuk kami bisa merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami sedang dalam pergumulan berat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, teguhkan iman kami. Terima kasih untuk renungan hari ini, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami semuanya dalam segala aspek hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.